Nah, sekarang latihan soal gerak parabola. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, kita langsung aja. Perhatikan ya, kalau yang mau merhatiin. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Kok catat jangan lupa, soalnya saya sering banget ngapus-ngapus terus lanjut. Oke, saya pembukaan ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPA 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesehatan. Sekarang kita lanjut ke materi yang gerak parabola, latihan soal gerak parabola sih sebenarnya. Kan minggu lalu tuh udah tuh tentang materinya. Nah, sekarang tuh ngomongin latihan soalnya. Seperti apa? Nah, sebenarnya gerak parabola itu rumusnya ada berapa? Gerak parabola itu secara, kalau saya bikin kesimpulan nih, nggak lurus. Saya bikin kesimpulan, bentuk gerakannya kayak gini misalnya, ya, kayak gini. Yang di sumbu ini adalah GLB, yang di sumbu atas adalah GLBB. GLBB di sumbu Y, GLB di sumbu X. Di sumbu Y rumus cuma 3, di sumbu Y rumusnya ada 3. Yang pertama ada VT sama dengan V0 plus AT. Terus ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta S. Terus ada delta S atau ST min S0 ya, sama dengan V0 dikalikan T plus setengah AT kuadrat. Yang kemudian diubah menjadi versi Y. VTY sama dengan V0Y. Ininya berubah jadi minus. Ininya berubah jadi G, T. VTY kuadrat jadi V0Y kuadrat. Ini berubah jadi minus. Jadi minus 2G. Delta S-nya berubah menjadi apa? Delta Y. Kemudian ini berubah juga. Jadi YT min Y0 sama dengan delta Y. Ininya V0Y dikalikan T. Ininya jadi minus setengah GT kuadrat. Jadi tetap 3 rumus itu yang dipakai, tapi diubah jadi versi Y. Sementara di sumbu X itu ada cuma satu, di mana V sama dengan delta S per delta T. Atau kalau kita ubah-ubah, delta S sama dengan V dikalikan delta T. Yang nantinya berubah menjadi delta S, berubah menjadi delta X. Ini akan jadi Vx. Terus delta S berubah. Ini jadi Vx. Gitu. Jadi rumus yang dipakai cuma ini. Begitu ya. Nah, apa yang harus kalian pahami? Sebenarnya harus dipahami cuman kenali kondisi atau syarat-syaratnya aja. Kayak di ketinggian titik tertinggi, kalau titik tertinggi syaratnya adalah VY-nya 0. Kalau titik terjauh, misalnya posisi awal, kadang ada di Y awalnya ada di 0, artinya dari tanah.
Ada juga kadang ya awalnya itu ada dari ketinggian tertentu, bisa dari gedung. Nah, posisi akhir juga kadang-kadang ada di akhir di tanah, ada di yang lain. Begitu ya. Ini yang harus kita apalin. Kondisi-kondisinya. Kadang-kadang kalau rumus kan kita bisa lihat ini ya. Oke, sekarang nomor 1. Sebuah peluru ditembakkan dari permukaan tanah. Nah, lihat. Dari permukaan tanah tuh diketahuinya. Berarti Y0-nya jelas 0. Dengan kelajuan awal V0 adalah 25 meter per sekon. Sudutnya, alfanya adalah 53 derajat. Ini kasus umum ya, soalnya dari pelurunya ditembakin dari tanah. Apa itu kasus umum? Kasus umum itu yang bentuknya begini. Nah, itu kasus umum. Nah, kemudian ini kasusnya umum. Kasus umum. Apa hal pertama yang harus kamu cari? Hal pertama yang harus kamu cari adalah V0, dia punya V0X, dia juga punya V0Y. Gitu. Itu ya. Ini saya pindahin dulu. Hapus aja deh. Kita tuh punya V0X, punya V0Y. Iya deh, ngechat bentar. Pak, siap izin ambil makan. Lu supaya sambil makan, mau sambil minum. Nggak apa-apa, lanjut aja. Kan saya nggak ngeliat kamu juga. Oke ya. Ini V0X ada V0Y. Gimana cara nyarinya? V0X adalah V0 cos. Tetanya berapa? 53 derajat. Ini harus dicari dulu. V0 cos 53 itu dari mana? Kan V0-nya ke sono. Ini V0X, ini V0, gitu kan. Nah, ada sudut 53. Nah, dari V0 ke V0X itu nutup sudut. Nutup sudut adalah dikalikan cos. Tapi kalau saya gambarnya begini, ini V0. Nah, dia untuk sudutnya yang ini. Kalau sudutnya yang ini, berarti V0X-nya adalah V0 sin, soalnya menjauhi sudut. Nah, tapi biasanya kalau di parabola, soalnya sudutnya dari sini. Ya. V0-nya berapa? 25 dikalikan cos 53. Cos 53 adalah 3/5. Berapa ini jadinya? 15 meter per sekon. Terus V0-nya adalah apa? V0 sin. Sin 53. Sama dengan 25 dikalikan 4/5. Berapa jadinya ini? 20. Nah, ini adalah informasi dasar yang tetap kita harus pertahankan ada. Ini adalah informasi dasar. Itu ya. Kemudian, baru kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah posisi peluru setelah 1 detik adalah berapa? Nah, yang A nih, kita ngomongin posisi. Posisi itu berarti ada yang X, ada yang Y. Kalau sumbu yang X itu rumusnya kan tadi cuma satu ya. Apa rumusnya tuh? Delta X akan sama dengan Vx dikalikan T. Nah, delta X kan berarti kan awalnya di 0, berarti X-nya aja yang ditanya nih. X sama dengan Vx-nya berapa? 15. Loh kok Pak 15? Itu kan V0X. Karena di posisi X adalah GLB, di sumbu X adalah GLB, maka V0X itu nggak berubah. Ya mau Vx ke mau V0X tetap harganya segitu. Soalnya dia GLB ya. Dikaliin waktunya berapa? Waktunya 1 detik. Jadi posisi X-nya ada di mana? Ada di 15 meter. Begitu. Nah, kalau Y gimana? Nah, kalau Y itu kita dapat dari delta Y tadi. Apa rumus delta Y? Ya, Y akhir dikurangin Y awal. Apa rumus lanjutannya? V0 Y dikalikan T minus setengah GT kuadrat.
Nah, Y akhirnya kan ditanya, Y nolnya 0, soalnya dari permukaan tanah kan. Maka Y akhir itu akan sama dengan yang ditanyain V0Y-nya berapa? 20 dikalikan 1 dikurangin 5 T kuadrat. T-nya 1 ya. Kenapa 5, Pak? G-nya 10 ya. Jadi berapa? 15 juga ini, 15 meter. Pak, kalau detik kedua gimana? Ya masukin T-nya 2. Kalau detik ketiga gimana? Masukin T-nya 3 gitu. Sehingga kamu bisa jawab bagaimana? Ini soal. Kamu bisa jawab dengan cara posisi ada di 15,15. Ini artinya pakai koordinat. Kalau pengen pakai vektor, berarti ada 15I plus 15J meter ya. Dua-duanya benar. Kau pengen pakai yang mana aja? Oke. Nah, ini ngomongin posisi. Saya hapus nih. Dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus nomor yang B-nya. Yang B-nya gimana? Nah, yang B ini. Kelajuan peluru setelah 1 detik. Kalau kita ngomongin kelajuan, juga sama. Ada yang versi X, Vx. Ada yang versi Y atau Vy. Nah, kalau Vx gimana? Ya udah, kalau Vx mah sama dengan V0x kan? Sama dengan berapa? 15 meter per second. Tadi posisi satuannya meter ya, kalau barangkali ada yang salah nulis itu. Kalau Vy gimana? Kalau Vy pakai rumus yang nyari Vt, jadinya gimana? Vty sama dengan V0y minus gt gitu. Vty-nya kan ditanyain. V0y-nya berapa? V0y-nya 20. 20 dikurangin 10 dikalikan 1. Jadi jawabannya berapa? 10 meter per second. Nah, ini adalah kalau kamu pengen nulis V sama dengan 15I plus 10J meter per second itu boleh. Tapi karena yang ditanyainya kelajuan, maka besarnya. Pakai apa? Pitagoras dong. Akar dari 15 kuadrat ditambahin 10 kuadrat. Jadi sama dengan 5 akar 13 meter per second. Dari mana Pak 5 akar 13? Ya hitung aja. Coba aja pakai kalkulator. Ini ngomongin kelajuan. Kalau misalnya Pak berapa sudutnya dari horizontal? Pakai tangan. Ingat vektornya. Tangan alfa sama dengan Vy per Vx. Vy-nya adalah 10, Vx-nya adalah 15. Nah, tangan dari 2 per 3. Tangan minus 1 dari 2 per 3. Berapa derajat? Cari pakai kalkulator. Tangan min 1 dari 2 per 3. 33 derajat. Kira-kira 34 derajat. Berarti lagi ngapain? Dia lagi naik. Gitu, masih naik dia. Ini theta bukan alfa ya. Tapi ini nggak ditanya di ujian. Nah, sekarang yang C. Ini saya hapus ya. Nah, kemudian nomor yang C-nya. Tinggi maksimum akan dicapai peluru dalam berapa detik? Kan itu kan jatuhnya. Kalau nyari tinggi maksimum alias Ymax, itu kan kita bisa nyari pertama kapan, ya kan?
Yang ini nanya lagi di mana. Nah, ini adalah soal yang D. Nah, kalau nanya kapan, yang jelas kamu punya syarat di sini. Nah, syaratnya adalah VY-nya 0. Ingat, kalau Y max itu syaratnya VY-nya 0. Gitu. Kemudian kalau nanya kapan, kamu bisa pakai rumus yang ada VY-nya, ada T-nya gitu. Kerjanya kapan ya? Jadi ada VY dan T. Maka VYT sama dengan VY0 dikurangin GT. Tapi kan kita tahu ininya 0 ya. 0 sama dengan VY0-nya berapa VY0-nya? 20. 20 dikurangin 10 T. Artinya apa? Waktunya adalah 2 sekon. Ini waktu pada saat kapan? Waktu pada saat VY-nya 0. Kapan VY-nya 0? Di mana itu? Pada saat Y max. Jadi waktu pada saat tinggi maksimum adalah 2 detik. Kalau pertanyaannya di mana, berarti kamu nyari YT. Yang mana yang ada YT-nya? Kamu bisa pakai rumus 2 aja langsung. Pakai yang VTY kuadrat. Pak, sebenarnya VTY atau VYT sih sama aja sih. Mau pakai VTY, mau VYT. VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat. V0Y atau VY0 sama aja ya. Dikurangin 2 dikalikan G dikalikan delta Y. Gitu. Nah, VTY-nya kan 0 nih. 0 sama dengan ininya 400 dikurangin 20 delta Y. Maka di sini dapatlah delta Y di bawahnya aja deh. Delta Y itu akan sama dengan 20 kan. Alias Y max-nya karena Y0-nya 0, maka Y max-nya adalah 20 meter. Karena delta Y kan di akhir kurang di awal. Y0-nya kan di awalnya 0. Atau bisa kamu pakai rumus cepat ini, karena ini kasus umum. Karena kasus umum, kamu bisa pakai rumus cepat. Rumus cepatnya apa? Y max sama dengan V0 kuadrat dikalikan sin kuadrat alfa dibagi 2G. V0 kuadratnya masukin lah ini 225 kuadrat. Bukan yang 20 ya, karena V0 biasa ini. V0 kuadrat berarti 25 kuadrat. Gitu. Dikalikan sin kuadrat alfa berarti sin 53 dikuadratin dibagi 20. Hasilnya akan jadi 20 juga. Itu ya. Itu nomor C dan D. Nah, kemudian yang E dan F. Kalau E dan F, yang E, peluru akan mendarat di tanah. Berarti kan karena Y awalnya 0, mendarat di tanah, berarti Y akhirnya juga 0. Yang artinya apa? Yang artinya adalah ada hitam-hitamnya bentar ya. Nah, yang artinya adalah delta Y-nya itu 0. Delta Y sama dengan 0. Sama nih, ditanyanya adalah delta Y-nya 0 itu bisa ditanya dua hal. Yang pertama ditanya kapan. Yang kedua ditanya di mana. Nah, ini pertanyaan yang F. Kalau pertanyaannya kapan, ya pakai nyari waktu kan. Yang ada delta Y dan ada waktunya apa? Ya berarti rumus 3. Delta Y sama dengan V0Y dikalikan T minus setengah GT kuadrat. Artinya apa? Delta Y-nya kan 0. V0Y-nya berapa tuh? 20 dikalikan T minus 5T kuadrat. Yang artinya adalah 5T kuadrat sama dengan 20T. Sehingga T-nya akan sama dengan 4 sekon. Waktu pada saat delta Y-nya 0. Berarti waktu saat
dia nyampe tanah lagi. Nah, kalau nanyanya di mana, berarti kan X tuh. Nah, X itu rumusnya cuma satu. Vx dikalikan T. Yang ditanyanya Vx waktu, pada saat kapan? Pada saat 4 sekon. Berarti Vx-nya kan 15. Dikalikan 4 sama dengan 60 meter. Ini X max namanya. Karena T-nya dipakai T max. Kalau kamu pengen pakai rumus cepat juga boleh. Kalau pengen pakai rumus cepat, X max itu rumusnya adalah V0 kuadrat yang 25 ya. Dikalikan 2 sin alfa cos alfa dibagi hasilnya akan sama 60 juga. Ini hanya bisa dipakai di kasus umum aja si yang F ini, si yang rumus cepat ini gitu ya. Nah, sekarang soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya ini tentang peluru ditembakin dari permukaan tanah. Ini yang tadi ya. Berarti soal yang berikutnya ini. Nah, sekarang soal berikutnya ya. Sebuah bola dilemparkan mendatar dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Artinya bagaimana? Kamu harus visualisasikan dulu itu. Ini gedungnya gedung ringkih ya. Nah, ceritanya gedungnya gini. Kagak lurus. Nggak apa-apa, agak mending. Nah, tinggi gedung itu misalnya 80 meter. Ini 80 meter. Habis itu si bola gimana? Si bola dilempar dari puncaknya. Nah, berarti kan gerakannya gini. Nah, gitu. Kecepatan awalnya adalah katanya 10 meter per sekon. Mendatar ya. Kecepatan awalnya mendatar. Ini V0-nya adalah 10. V0-nya 10. Habis itu gimana? Yang ditanya apa aja? Nah, gini. Sekarang kita lihat syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa aja? Syarat-syaratnya adalah V0Y-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena ditembakin mendatar. Terus V0X-nya 10 meter per sekon. Apa itu maksudnya? Karena dia mendatar, makanya dia kecepatannya cuma V0X doang. Kemudian, apalagi? Y awalnya, ketinggian awalnya bukan 0, ketinggian awalnya adalah 80 meter. Nah, sekarang pertanyaan nomor 1, yang A. Jika titik pelemparan dianggap sebagai posisi 0,0, maksudnya nanti ditanyanya dari mana dari posisi dilempar itu bolanya setelah 2 detik. Gitu. Kan kamu pengen nanya posisi tuh. Lagi-lagi posisi itu ada 2 jenis. Ada versi X, ada versi Y. Yang versi X itu gampang, langsung aja V0X dikalikan T. Artinya apa? V0X-nya adalah 10, waktunya 2, berarti 20 detik. 20 detik dari si titik pelemparan, dari sini. Kalau Y, kamu kan bisa cari tahu dengan delta Y sama dengan V0Y dikalikan T, dikurangin setengah GT kuadrat. Delta Y-nya kan Y akhir yang ditanyain. Y awalnya misalnya di 80 kan gitu. 80 meter. Sama dengan V0Y-nya adalah 10 dikalikan 2 dikurangin V0Y-nya 0 ya. Ini 0 harusnya. Karena V0Y-nya 0. Ini 0 dikurangin 5 dikalikan 2 kuadrat gitu. Sehingga di sini Y akhirnya akan sama dengan 80 dikurangin 20 sama dengan 60 meter. Ini tuh dari tanah. Perhatikan. Ini dari tanah. Nah, sekarang kalau ditanyanya dari posisi pelemparan, kalau dari posisi pelemparan, lempar, ya 20 di bawah.
alias minus 20. Gitu. Kan kalau 60 meter dari tanah, kalau dari posisi lempar ya 20 meter di bawahnya kan. Gitu. Berarti sekitar di sinilah. Nah, di sini. 20 meter. Oke, ini yang nomor A. Saya hapus. Kemudian yang nomor B, kelajuan peluru setelah detik kedua ditembakin. Ya, ditanyanya kelajuan peluru. Lagi-lagi, kelajuan tuh ada dua. Ngomongin kelajuan, mesti ada dua. Ada Vx, ada Vy. Vx udah pasti 10 juga, karena sama dengan V0x. Vy itu rumusnya Vyt sama dengan Vy0 minus Gt. Sama dengan Vy0-nya 0 minus 10 dikalikan 2. Berarti sama dengan minus 20 meter per second. Kenapa minus, Pak? Berarti arahnya lagi kemana? Ke bawah. Kamu bayangin Vx-nya ke sana 10, V-nya lagi kayak gini. Nah, 20-nya minus. Berarti gerakannya lagi kayak gimana? Lagi begini. Nah, resultannya. Ini V-nya, Vt-nya lagi begini. Ini adalah Vtx, ini adalah Vty. Nah, Vtx-nya sama dengan V0x. Gitu. Lagi turun dia. Pada saat 2 detik. Ya wajar lah lagi turun terus. Orang di awalnya nggak naik-naik. Itu yang kelajuan. Nah, sekarang peluru akan mendarat di tanah setelah berapa detik? Nah, ini hapus dulu. Oh, sorry. Kamu bisa jawab ini dengan cara Vx-nya sama dengan 10 meter per second, atau Vy-nya sama dengan minus 20, boleh ya. Atau kamu bisa tulis V sama dengan 10I minus 20J, boleh. Atau kalau ditanyanya besar, berarti pakai Pitagoras. Akar dari 100 ditambahin 200, sama dengan 10 akar 3 meter per second. Ini ya, yang B. Set, dihapus. Sekarang yang C, peluru akan mendarat di tanah setelah berapa detik? Nah, di tanah itu syaratnya apa? Y akhirnya sama dengan 0. Karena Y awalnya adalah 80, maka efeknya apa? Efeknya adalah delta Y-nya sama dengan minus 80. Karena 0 dikurangi 80. Nah, ditanyanya waktu. Gimana rumus cari waktu kalau dari delta Y? Ya sama dengan V0Y dikalikan T minus setengah GT kuadrat. Karena V0Y-nya 0, berarti minus 5 T kuadrat. Ini 80. Sehingga T-nya sama dengan 4 second. Gitu ya. Ini waktu pada saat mendarat di tanah. Nah, sekarang jarak saat mendarat di tanah. Ya, namanya X dong. X sama dengan Vx dikalikan T. Vx-nya berapa? 10. T-nya berapa? 4. Sama dengan 40 meter. Nah, ini nggak bisa pakai rumus cepat. Karena kasusnya nggak khusus. Kasusnya nggak umum. Kasusnya khusus. Tuh ya. Ini yang D. Dan soal yang ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang ini. Sebuah peluru ditembakin sedemikian rupa sehingga jarak tembakannya sama dengan 2 kali tinggi maksimum. Artinya, X max-nya, jarak tembakannya sama dengan 2 kali tinggi maksimum. Begini kan. Artinya gimana? X max-nya dibandingkan dengan Y max-nya itu sama dengan 2:1. Yang tanya berapa sudut elevasi dari
eh, dari tembakan ini sudutnya. Nah, kamu tinggal ya ini aja. Dari X max per Y max pakai rumus cepat karena ini kasus umum. Kasus umum. Nah, berarti kan kamu tinggal tulis 2 dibanding 1 gitu. Sama dengan, ini kan X max rumusnya apa? X max rumusnya adalah V0 kuadrat dikalikan 2 sin alfa cos alfa dibagi 2G dibagi per lagi. Kalau Y max-nya apa Y max-nya? V0 kuadrat dikalikan sin kuadrat, berarti kan sin alfa dikalikan sin alfa ya. Dibagi G. Yang mana aja yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret adalah G, V0 kuadrat, sinnya. Nah, sisanya gimana? Nah, sisanya adalah kurang tebal. Sisanya adalah duanya coret ya. Jadi sisanya cos alfa. Oh, kebalik, sorry rumusnya. Ini duanya di sini. Nah, sorry. Duanya tuh ada di bawah, di Emax. Tuh. Jadi sekarang yang sisanya gimana? Sisanya ada di 2 cos alfa dibagi berapa ini? Sin alfa per 2. Begitu. Jadi gimana? Jadi gimana sisanya? Jadi 2 per 1 sama dengan 2-nya kan ke atas tuh. Jadi 4 cos alfa per sin alfa. Jadinya gimana? Jadinya sin alfa per cos alfa sama dengan 2. Artinya apa? Artinya adalah tangan alfa sama dengan 2. Tangan berapa yang sama dengan 2? Pakai kalkulator. Pakainya tangan min 1 dari 2. Sama dengan kata kalkulatornya 63,4 derajat. Begitu. Jadi kalau sudutnya 63,4 derajat, jarak maksimumnya itu akan 2 kali tinggi maksimum gitu. Misalnya jaraknya 40 berarti tingginya 20. Begitu ya. Ini pakai rumus cepat aja nggak apa-apa. Kayak ini soal yang ini. Nah, sekarang yang berikutnya. Sebuah batu dilempar dari atas tebing setinggi 30 meter. Ini ada tebingnya 30 meter. Tebing atau kotak, pokoknya itulah gedung ya. Berarah 30 derajat dengan kecepatan 20 meter per sekon. Terhadap horizontal seperti terlihat pada gambar. Batu mendarat di tebing yang lain setinggi H setelah 3 detik. Jika X adalah jarak antara posisi melempar dengan posisi mendatar, maka perbandingan H dan X itu berapa? Nah, sekarang yang kamu tahu dulu apa? Yang kamu tahu adalah V0 20 meter per sekon. Ini bercabang. Jadi V0X 20 dikalikan cos 30. Berapa ini? 10 akar 3 meter per sekon. Karena cos 30 setengah akar 3 ya. Terus ada juga V0Y. V0Y-nya 20 dikalikan sin 30 derajat. Sama dengan 10 meter per sekon. Terus kamu tahu apa lagi? Y0-nya ada di 30 meter. Y akhirnya ada di H. Nah, pada saat Y akhirnya sampai di H, X sama dengan
V0x dikalikan 3 detik. Ini X yang ini nih. Kan X itu jarak terjauh. Jarak terjauhnya katanya dicapai dalam waktu 3 detik. Nah, V0x-nya berapa? V0x-nya adalah 10 akar 3. Dikalikan 3. Maka jarak mendatarnya adalah 30 akar 3. Yang kita nggak tahu apa? H-nya. Oke, kita cari H-nya. Delta Y sama dengan V0Y dikalikan T minus setengah GT kuadrat. Delta Y-nya apa? Y akhirnya H minus 30, kan gitu. Gitu ya. Wait. Kurang geser ke sini. H minus 30 sama dengan V0Y-nya berapa? 10. Dikalikan waktunya katanya 3 detik buat nyampe ke H ini. Dikurangin 5 dikalikan 9. 9 itu dari mana? 3 kuadrat. G-nya adalah 10. Gitu. Maka ini 30 dikurangin 45 ditambahin 30. Maka ini jadi H. Pak, yang minus 30-nya kemana? Pindah ruas jadi plus 30. Jadi 15 meter. Nah, sekarang yang ditanya adalah perbandingan H dan X. Ya udah, kamu tinggal tulis aja. H per X adalah 15 dibanding 30 akar 3. Kamu bisa tulis itu 1 banding 2 akar 3 boleh. Atau sama dengan dikalikan sekawannya akar 3 per akar 3. Jadi akar 3 dibanding 6. Boleh. Jadi kamu pengen pakai yang mana juga oke-oke aja. Gitu ya. Bisa pakai yang ini atau yang itu. Itu adalah H banding X. Oke, saya hapus soal berikutnya. Tek. Nah, ini. Peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Kecepatan awalnya katanya adalah 20 meter per sekon. V0-nya adalah 20 meter per sekon. Dengan sudut elevasi, alfanya adalah 30 derajat. Dari menara setinggi 25 meter. Itu dari menara setinggi 25 meter. Berarti gambarnya kan begini. Ada menara. Yang nggak tahu menara apa itu. Nah, tanahnya. Habis itu si peluru dilemparin 30 derajat. Berarti kan gini. Nah, begini geraknya. Soalnya ada sudutnya. Sudutnya itu 30 derajat di sini. Itu. Kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon ke sono. Itu kan itu ya, begitu visualisasinya. Nah, gini. Sini aja. Nah. Kemudian katanya berapa jarak maksimum peluru ketika sampai tanah? Nah, yang kamu tahu pada saat sampai tanah kan Y akhirnya berapa? Y akhirnya di 0. Y awalnya di berapa katanya? 25 meter. Unik, saya lupa. Ini 25 meter. Gitu. Y awalnya 25 meter. Habis itu, waktunya berapa kan gitu? Waktu yang nyampe tanahnya. Kita nggak bisa langsung nyari jarak kalau waktunya nggak diketahui. Makanya kita cari dulu waktunya. Pakai delta Y sama dengan V0Y dikalikan T minus setengah GT kuadrat. Nah, ini kan susah ya kalau V0Y belum dicari. Nah, kita cari dulu. V0Y-nya berapa? V0 dikalikan sin 30 sama dengan 10. Terus V0X-nya cari dulu. V0X-nya adalah V0 dikalikan cos 30. Jadi jawabannya adalah 10 akar 3 meter per sekon. Enak kalau udah dicari ini. V0Y-nya berapa?
Y akhirnya adalah 0, awalnya 25, berarti minus 25. V0 Y-nya 10, dikalikan waktunya kagak tahu, dikurangin 5T kuadrat. Sehingga bisa dijadikan persamaan kuadrat. Jadi 5T kuadrat minus 10T minus 25 sama dengan 0. Kalau kalian ingat, dulu waktu SMP pernah belajar ini persamaan kuadrat. Gimana cara nyari T1 dan T2. Nah, saya pakai kalkulator. Cara nyarinya kalau nggak pakai kalkulator gimana, Pak? Kalau nggak pakai kalkulator, pakai rumus ABC namanya. Kalau kalian masih ingat. Caranya gimana? Kan kalau dari sini tuh kamu tahu A-nya 5. Terus B-nya minus 10. Terus C-nya sama dengan minus 25. Nah, T1 itu rumusnya adalah, ini matematika ya, minus B plus akar B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Nah, kalau T2-nya gimana? T2-nya adalah minus B minus akar B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Gitu. Jadi ada 2. Jadi hasilnya bakal ada 2. Nah, taruh A-nya 5, B-nya minus 10, C-nya minus 25. Gitu. Nah, saya dapat bahwa T1-nya itu, T yang dipakainya adalah, nah di sini tuh ada min 1,5, ada juga yang 3,5. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang 3,5 karena waktunya positif ya. Jadi T-nya yang dipakai adalah yang 3,5. Sehingga untuk mencari jarak maksimum gimana? Mencari jarak maksimum X. X sama dengan Vx dikalikan T. Atau Vx-nya adalah 10 akar 3 dikalikan 3,5 alias sama dengan 35 akar 3 meter gitu ya. Itu sekitar berapa ya? 35 akar 3. 35 akar 3 itu sekitar 60,6. Sekitar 60,6 nih. Kurang panjang berarti. Sekitar 60,6 meter gitu. Ini yang soal yang nomor ini. Jadi sebenarnya yang kalian harus tahu adalah ya rumus ABC ini sebenarnya. Saya kecilin dulu nih. Begini ya. Ya, rumus ABC dari sini kita dapatnya. Kemudian soal berikutnya. Ini nggak saya hapus sengaja karena ada relate-nya. Nah, sekarang yang soal berikutnya itu katanya ada angin yang membuat peluru memiliki percepatan sumbu X. Jadi nanti ada percepatan lain arahnya ke sana. Katanya ya, ke sana AX-nya sama dengan 1 meter per second kuadrat. Artinya apa? Artinya X-nya bukan dicari pakai rumus begini lagi. Tapi X-nya dicari dengan cara rumus GLBB. Delta X sama dengan V0X dikalikan T plus, karena dia mendukung gerak ya, setengah AT kuadrat. Berapa jatuhnya? V0X-nya adalah 10 akar 3. Dikalikan T-nya sama, 3,5. Ditambahin setengah
dikalikan 1 dikalikan 3,5 kuadrat. Berapakah ini? Kita cari. 10 akar 3 dikali 3,5 ditambah 0,5 dikali 1 dikali 3,5 kuadrat. 66,7. Dapatlah 66,7 meter. Lebih jauh ya? Iya, karena dia didorong. Gitu. Ini untuk yang warna hijau. Yang A-nya dihambat. Nah, sekarang kalau soal berikutnya itu si A-nya tuh ngehambat. Tadi kan A-nya ngedukung ya ke kanan. Sekarang A-nya ceritanya ke kiri yang warna ungu. Yang warna ungu ini A-nya ke kiri. AX-nya sama dengan 1 tapi ke kiri. Gimana kalau begini? Kalau begini, kebalik. Yang hijau nih. Kalau yang ungu tuh nanti dikurangin aja. Sehingga delta X-nya itu akan sama dengan V0X dikalikan T minus setengah A T kuadrat. Karena A-nya nilainya minus. Ya udah tinggal yang tadi aja. 10 akar 3 dikalikan 3,5 dikurangi setengah dikalikan 1 dikalikan 3,5 dikuadratin. Hasilnya pasti lebih kecil. 54. Katanya jawabannya adalah 54,5. Jadi kalau anginnya menghambat dia lebih pendek, kalau anginnya ngedukung dia makin panjang, kalau kagak ada angin 60,6. Gitulah. Jadi rumus yang X ini, yang rumus yang cuma satu ini, asumsinya adalah dia GLB. Tapi kalau misalnya ada kasus-kasus khusus kayak gini, dia X-nya juga bisa jadi GLBB. Itu ada soalnya. Di ulangan ya. Kalau di PAS nggak ada. Kalau PAS gampang parabolanya.